pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Nah, pada kali ini Latifah akan membahas pengalaman belajar Latifah terkait mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 3. Yang pertama, indikatornya adalah review pengalaman belajar. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Nah, pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 3 membahas terkait experiential learning, di mana dalam topik ini banyak sekali pengalaman belajar yang berguna dan menarik. Pengalaman tersebut adalah ketika saya berkolaborasi dengan teman satu kelompok dalam membahas rencana proses pembelajaran dengan disesuaikan pada siklus experiential learning. Kemudian melakukan perancangan siklus penerapan experiential learning dengan penjelasan mengenai apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru kepada peserta didik dan bagaimana penjelasan untuk orang tua sebagai bentuk dukungan pada proses belajar yang dilalui oleh peserta didik. Selanjutnya, melakukan role play dan melakukan pengamatan atas proses role play yang telah dilaksanakan. Setelah beberapa kegiatan tersebut selesai, saya membuat hubungan antara siklus penerapan experiential learning dengan modul-modul sebelumnya, dan terakhir membuat modul ajar yang disesuaikan pada experiential learning. Pengalaman belajar yang soal kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Nah, menurut saya pengalaman belajar yang berguna namun kurang menarik pada topik 3 adalah tidak ada. Keseluruhan alur pembelajaran pada topik 3 ini menarik untuk dipelajari karena pengalaman ini masih baru dan pertama bagi saya. Teori-teori mengenai pembelajaran dan penyusunan modul ajar sesuai pada experiential learning baru saya dapatkan ketika mengikuti perkuliahan pembelajaran sosial emosional. Jadi, pembelajaran pada topik 3 ini sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Nah, pada topik 3 ini, pembelajaran yang disampaikan menarik dan berguna. Hal ini dapat diketahui dari penerapan pembelajaran experiential learning yang dapat diterima oleh peserta didik dan mendapat dukungan dari orang tua. Proses pembelajaran yang terintegritas oleh experiential learning disambut baik oleh peserta didik, di mana peserta didik lebih berpikir luas, memiliki motivasi belajar mereka itu meningkat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan seksama. Hal lain yang diperoleh dari penerapan pembelajaran dengan disesuaikan experiential learning adalah mendapat dukungan positif dari orang tua. Kemudian poin yang keempat atau pertanyaan yang keempat adalah pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Nah, dalam konteks sebagai calon guru, topik 3 mengenai experiential learning cukup menarik karena topik ini termasuk topik baru untuk saya pelajari dan sangat berguna. Nah, topik 3 experiential learning membantu guru dalam menyusun pembelajaran yang mudah diterima oleh peserta didik. Dengan penggunaan experiential learning, peserta didik dapat belajar melalui pengalaman. Jadi peserta didik mengalami, melakukan refleksi, kemudian berpikir dan bertindak. Dari alur pembelajaran seperti ini, peserta didik lebih mudah menerima materi karena mereka belajar dari apa yang telah dilakukan dan belajar sambil melakukan. Hal-hal ini termasuk dalam pemberian stimulus agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar dan mampu meningkatkan hasil belajar. Kemudian, refleksi pengalaman belajar saya. Yang pertama ada apa yang telah terjadi. Nah, yang telah terjadi pada topik 3 ini adalah pemberian kuis pada alur mulai diri sebagai refleksi awal. Kemudian pada eksplorasi konsep diberikan materi mengenai experiential learning beserta video penjelasan. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk melihat pemahaman yang telah didapatkan setelah mempelajari eksplorasi konsep. Lalu pada ruang kolaborasi, saya dan teman berkolaborasi untuk mendiskusikan sebuah kasus dan melakukan penyusunan siklus penerapan experiential learning dengan disertai penjelasan guru. Penjelasan yang dikatakan kepada peserta didik dan orang tua. Setelah itu menyusun modul ajar dengan disesuaikan pada siklus experiential learning dan melakukan role play sesuai pembagian. Kemudian dilanjutkan menjawab pertanyaan pemantik untuk didiskusikan dan dievaluasi bagian mana yang sudah baik dan masih kurang dalam proses role play.
Pada alur koneksi antar materi, diminta untuk mencari hubungan antara siklus penerapan experiential learning dengan modul-modul sebelumnya. Terakhir, pada alur aksi nyata, diminta untuk melakukan refleksi dan perbaikan atas modul ajar yang telah disusun pada demonstrasi kontekstual. Kemudian, modul tersebut disesuaikan pada siklus experiential learning. Nah, pada poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, hal-hal tersebut dapat terjadi karena hal-hal ini merupakan alur belajar yang harus dilalui untuk penyelesaian pada topik 3 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Selain itu, alur tersebut membantu guru dalam memahami apa itu experiential learning, bagaimana peran guru dalam penerapan experiential learning, kemudian bagaimana penerapan model holistik dari Kolb. Lalu, apa hubungan siklus experiential learning dengan modul-modul sebelumnya yang bagaimana merancang sebuah pembelajaran dengan menerapkan experiential learning? Hal-hal ini memberikan bantuan kepada guru supaya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar ketika proses pembelajaran berlangsung bertambah, serta dapat mempermudah peserta didik untuk menerima materi pembelajaran. Kemudian ada indikator analisis artefak pembelajaran. Nah, poin yang pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Nah, artefak yang menjadi bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya adalah artefak eksplorasi konsep, ruang kolaborasi dan koneksi antar materi, di mana kedua artefak tersebut terlampir dalam link Google Drive. Nah, pada poin A, itu ada eksplorasi konsep berupa lembar kerja mahasiswa 3.2 yang berisikan 6 pertanyaan pemantik sebagai upaya untuk mengetahui pemahaman yang diterima oleh mahasiswa terkait materi experiential learning. Nah, untuk hasil belajarnya saya sertakan di link Google Drive. Kemudian yang B, ruang kolaborasi berupa lembar kerja mahasiswa 3.4, ruang lingkup dalam experiential learning, kemudian lembar kerja 3.5, ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran experiential learning, dan lembar kerja mahasiswa 3.6, yaitu ruang lingkup protokol budaya dan experiential learning yang sudah saya lampirkan melalui link Google Drive. Dan poin C, koneksi antar materi berupa infografis dengan siklus penerapan experiential learning dengan modul-modul PSE lainnya. Linknya sudah saya sertakan. Kemudian pada yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa artefak ini saya pilih? Karena artefak yang saya pilih ini merupakan artefak yang menjadi bukti atas pembelajaran dan pemahaman yang saya terima. Mulai dari eksplorasi konsep yang memberikan 6 pertanyaan pemantik mengenai materi experiential learning, kemudian pada ruang kolaborasi yang terdiri atas beberapa lembar kerja mengenai penerapan siklus experiential learning, dan terakhir pada alur koneksi yang dimana mencari hubungan antara siklus experiential learning dengan modul-modul sebelumnya. Dari artefak-artefak tersebut dapat menjadi bukti pemahaman saya terkait materi experiential learning topik 3. Lalu yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Nah, tentunya seluruh bagian artefak yang saya sertakan mampu menjadi bahan pendukung hasil refleksi. Karena yang saya sertakan hampir semua poin-poin penting dari topik 3. Mulai dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan koneksi antar materi. Kemudian, indikator yang terakhir adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna, di mana apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Nah, di sini saya setelah mempelajari topik ini, pembelajaran bermakna yang saya peroleh adalah pentingnya seorang guru menerapkan pembelajaran dengan experiential learning, di mana peserta didik mengalami, merefleksikan, berpikir, dan melakukan. Dengan begitu, peserta didik lebih termotivasi, bersemangat, dan lebih aktif dalam belajar, serta menerima materi pun juga lebih mudah. Nah, begitu refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan pada topik 3 materi atau mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.